Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada sukacita? Haleluya. Saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat karena Tuhan selalu menyertai kita, bukan? Haleluya. Mari untuk menyambut renungan pagi kita satu di dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik. Lalu di pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami dahului lebih dulu mendengar firman yang disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala, pemberitaan firman yang selalu kami butuhkan dalam hidup kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pagi ini saudara, yaitu hidup tidak bercela. Mazmur 119 ayat 1 berkata demikian, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah saudara, perkataan Taurat Tuhan ini yaitu firman Tuhan. Karena dalam perjanjian lama mereka hanya mengenal Taurat, tetapi perjanjian baru waktu itu belum terbit. Jadi boleh dikatakan menurut Taurat Tuhan itu artinya menurut firman Tuhan. Nah, hidup dalam kesalehan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Hidup dalam kesalehan bisa disebut pula hidup yang tidak bercela. Inilah salah satu tanggung jawab orang Kristen yang dianggap paling berat. Bahkan sebagian besar orang menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil untuk dijalani. Karena mereka berpikir bahwa hidup yang tak bercela berarti hidup yang tidak pernah membuat satu pun kesalahan. Nah saudara, adakah orang yang tidak pernah membuat kesalahan dalam hidupnya? Oh, tentu tidak ada. Hidup tidak bercela bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi hidup yang senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, lalu minta ampun dan bertobat. Nah saudaraku yang kekasih, Daud, seorang raja besar Israel, dan juga penulis sebagian besar kitab Mazmur, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan fatal yang pernah diperbuatnya adalah melakukan perzinahan dengan Batsheba, yaitu istri daripada salah satu tentaranya yang bernama Uria. Bacalah 2 Samuel 11 ayat 1-27. Namun saudara, setelah ditegur dan diperingatkan oleh Nabi Nathan, Daud pun segera menyesali perbuatannya dan kemudian bertobat. Inilah pengakuan Daud. Saudara boleh baca di dalam Mazmur 51 ayat 5 dan 6, lalu ayat 12 yang 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Nah saudara, Daud merelakan diri untuk dikoreksi dan dibersihkan oleh Tuhan, seperti ranting yang harus mengalami proses pemangkasan supaya dapat berbuah lebat. Berbeda sekali dengan Saul, sekalipun melakukan banyak kesalahan, tidak pernah mau mengakui kesalahannya dan bertobat, tetapi selalu mencari-cari alasan atau dalih. Itulah sebabnya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kisah Rasul 13 ayat 22. Akhirnya saudara, mari kita hidup bisa atau mau atau bersedia dikoreksi, ditegur, dinasehati. Nah, lalu kemudian kita bertobat di hadapan Tuhan. Siapa yang mengoreksi? Ketika kita baca Alkitab sendiri, lain kali Tuhan berbicara keras kepada kita, menegur kita, bertobatlah. Lain kali lewat firman dari mimbar gereja, kita juga ditegur. Mari kita bilang, ya Tuhan, saya akan berubah dan bertobat lewat teguran ini. Nah saudara, akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Kerelaan untuk dikoreksi dan dibersihkan adalah awal menuju hidup yang tak bercela. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang menegur kami, menasihati kami, supaya kami hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela bukan berarti 100% selama hidup tidak pernah satupun berbuat dosa. Tetapi ya Tuhan, kesediaan untuk dikoreksi, ditegur dan diperbaiki, dan kami terima dengan rendah hati tanpa kami mengelak, tetapi kami mau bertobat di hadapan Tuhan seperti Daud, tersungkur di bawah kaki Samuel, lalu kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. Nah Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, apa yang kami perbuat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Lewat firman ini Engkau sudah menegur kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan sucikanlah hidup kami senantiasa dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi yang indah ini. Maka kami mau melaksanakan lewat kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas pekerjaan kami setiap hari di dalam tangan-Mu. Tuhan selalu membuka jalan dan memberikan berkat kepada kami. Anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan jaga, lindungi dan sertai mereka semuanya. Kalau masih ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.